Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurniasi, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 2, angkatan 11, kelompok 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas membuat learning journal dalam bentuk podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang dikenal dengan Budi Utomo. Dan yang kedua ada Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Titik penting sejarah bangsa Indonesia yang ketiga yaitu tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda II. Dan yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam, pada tanggal 7 Agustus 1946, terbentuknya PPKI atau disebut juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdapat 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsensus dasar yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan pada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bendera negara diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera negara memiliki makna filosofis, yaitu merah yang berarti keberanian dan putih yang berarti kesucian. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lambang negara. Perancang dan dasar hukum lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Pancasila ini diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 1958. Lambang negara adalah Garuda yang memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 9, dan leher yang berbulu 45. Selanjutnya pembahasan mengenai bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ini ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006, yaitu tanggal 18 Desember 1948. Nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara ini ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Implementasi yang dapat kita lakukan sebagai ASN, misalnya di bidang kesehatan, 1. Menjaga lingkungan kerja tetap bersih, membuang sampah medis dan non-medis sesuai dengan tempatnya, menjadi anggota profesi, membayar iuran tahunan sebagai anggota profesi, melaksanakan ibadah pada waktunya, ikut melaksanakan apel atau upacara, membantu rekan kerja bila mengalami kesulitan, serta memperlakukan pasien tanpa diskriminatif. Sekian Learning Journal yang berbentuk podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, serta penguatan dari hasil pelaksanaan tugas serta penerapannya di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.